Oke, sekarang kita ke soal kasus ya. Kalau nggak ada yang tanyakan ya, berarti udah paham. Atau nggak paham sama sekali. Antara udah paham atau nggak paham sama sekali itu sih dilemanya. Ini aku udah coba ngerjain ya. Aku udah coba ngerjain ada 4 soal lah ya. Ini soal yang partnership nggak aku kerjain ya, diganti sama soal ekuitas dari UTS ya. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulannya menurutku soal ini easy ya. Soal ini gampang ya. Cuma mungkin banyak aja gitu. Cuma mungkin banyak. Jadi yang dipermainkan itu kecepatannya aja. Kalau mikirnya sih paling kayaknya simple, gampang lah. Nggak banyak mikir lah. Gitu. Asalkan udah tahu konsepnya mendalam, itu juga sacet, 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 sudah kelar. Gitu. Ini juga gampang. Nah, ini laporan arus kas juga aku sekali sekali ngerjain aja nih, sekali ngerjain aja langsung balance gitu. Gak tahu mungkin mungkin nanti kalian jangan sampai lah ya. Nanti tak kasih tipsnya gimana caranya supaya gampang auto balance gitu. Nah, kemudian ekuitas. Kita bahas soal nomor satu dulu nih. Ini kurang gede atau udah pas? Tak gedein lagi. Nah, tak gedein lagi deh. Nah, segini nih ya. Ini adalah soal tentang investasi. Jadi mungkin di sini yang agak agak ngeselin mungkin ini ya, agak banyak ya soalnya ya. 2 tahun. Nah, ini nanti tadi ada yang tanyakan gitu. Bedanya portofolio tahun pertama sama tahun kedua apa? Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Konteks soalnya nanti ada di sini. Oke, kita baca dulu lah ya. PT Lumba-Lumba pada 1 Januari 2021 memiliki investasi surat berharga, yaitu debt investment. Nah, debt investment ini adalah head for collection. Obligasi dimaksud diterbitkan oleh PT Cupang dan dibeli sekian dengan nilai nominal 350.000 dan diterbitkan pada nilai par. Untung pada nilai par, gampang ya. Kalian nggak perlu ngitung-ngitung apa tuh premium, diskon, nah, tuh, pada nilai par gampang. Nah, kemudian ada portofolio share investment terdiri dari investasi dugong, kuda laut, ubur-ubur, sekian kosnya. Portofolio ini dikelola dengan cara aktif diperdagangkan, berarti dia adalah termasuk trading ya, trading investment. Sebagai investasi jangka pendek untuk memperoleh keuntungan. Diketahui bahwa saldo fair value, nah, ini yang penting nih, ya, penting tadi yang ada yang ditanyakan nih sama siapa tadi. Fair value adjustment untuk portofolio ini adalah 2.500, posisinya adalah di kredit. Berarti nanti kita coba bikin di akunnya gitu. Sebelum kita menghitung jurnal yang tahun 2021 ini nanti. Oke. Nah, sekarang di bawahnya itu jurnal, kita disuruh ngejurnal, kemudian perintahnya adalah membuat semua jurnal untuk tahun 2021 dan 2022, kemudian menyajikan neraca parsial bagian investment untuk tahun 2021 dan 2022. Oke, langsung aja lah ya. 21 Maret. Nah, mana tadi? Cursorku hilang. Oh, ini. 21 Maret menjual investasi saham PT Kuda Laut secara cash seharga 27.000. Kuda Laut mana? Ini ya, 24.000. 24.000 dijual 27.000. Berarti ada profit ya. Profit senilai berapa, Bro? Senilai 3.000. Jurnalnya apa? Nah, tadi jurnalnya, nah ini ya. Jurnalnya apa? Cash, kita terima cash 27.000. Nah, kemudian kita closing lah ya, kita closing dari investment tradingnya ya, si milik kuda laut ini. Ya benar nggak sih kuda laut? Ya kuda laut 24.000. Nah, nanti kan ada gain on investment senilai 3.000. Oke, nah sampai sini ya Rene ya kan, pelan-pelan. Oke, gimana Rene, ada yang ditanyakan nggak? Jadi 21 Maret gampang ya. Ada jurnal penjualan.
cost-nya berapa, harga jualnya berapa, bandingin. Nanti di situ ada gain atau loss. Kebetulan di sini ada gain senilai 27.000 ya, 27.000. Share investmentnya kita closing 24.000, gain investment senilai 3.000. Wah, lanjut. Mas, mau nanya Mas, Yo. itu ada strap trading kenapa Mas? Yang di apa akun share investment? Oh, itu buat bedain aja sih. Buat bedain nanti ke 11 Mei. Karena 11 Mei ini dia bukan, 11 Mei apa yang mana ya? Pokoknya ada yang non trading atau yang memiliki istilahnya apa? Pengaruh signifikan lah. Jadi ini cuma buat bedain aja sih. Emang kalau kalian diajarinya gimana? Nggak pakai strip trading, share investment aja. Ya nggak apa-apa. Jadi di sini hanya untuk membedakan aja, gitu ya. Atau kalau mau ditulis pakai jurnal lain, boleh nggak? Boleh. Misalkan kamu nulisnya gini, trading investment. Nah, ya nggak apa-apa, gitu ya. Nanti tergantung kalian dosen pakainya jurnal yang mana. Tapi kalau aku dosennya sih, mau kamu nulis share investment strip trading, mau kamu nulis share investment tok, mau kamu nulis trading investment, bener semua sih. Yang salah adalah kamu nulis di situ akun receivable, itu salah semua tuh. Gitu ya. Nah, next ya, 11 Mei. Membeli sejumlah saham PT KOI dengan total harga 175.000. Dengan pembelian ini PT Lumba-Lumba memiliki pengaruh signifikan 30% ke pemilikan. Berarti kan dia punya pengaruh signifikan ya. Jurnalnya gimana? Investment pada cash. Kan gitu aja kan jurnalnya. Simple. Share investment in PT KOI, ya kan? Senilai 175.000. Nah, ini sengaja aku kasih nama nama PT-nya, Share Investment in PT KOI, karena dia termasuk eh, memiliki pengaruh signifikan di atas 20%. Jadi kalau di atas 20%, pakai akun sesuai dengan nama PT-nya aja. Eh, Pada cash senilai 175.000. Ini ya, gampang ya? Gampang. Menerima pembayaran bunga dari PT Cupang. PT Cupang ini kan yang obligasi ini ya. Nah, bunga akrual sudah dicatat 31 Desember. Nah, ini yang perlu kalian teliti, pahami lagi nih, ya kan? Di sini kan bunga dibayar tiap 1 Juli. Nah, tapi kan ketika ketika 31 Desember 2020, nah ini kan posisinya kan 1 Januari 2021 kan. Berarti sudah melewati 31 Desember 2020. Nah, ketika 31 Desember 2020 dia mencatat yang namanya bunga akrual ini nih ya. Nah, 1 Juli. Maka 1 Juli jurnalnya gimana? Kita perlu catat dulu tuh cash yang kita terima dong. Cashnya berapa? Cash yang kita terima adalah senilai 8% ya. 8% kita kalikan dengan nilai nominalnya 350.000. Nah, ketemulah ini. Ketemulah angka 28.000. Ya, asalnya dari 8% dikalikan 350.000. Nah, terus kan di sini ada bunga akrual. Artinya ketika 31 Desember, ini flashback aja lah ya, flashback. Ini enggak termasuk dalam jurnal. Ini flashback aja. Berarti ketika 31 Desember dulu, rokok putih. Bentar. Jangan di sini. Ini deh ya. Ini flashback aja. Ketika 31 Desember 2020, oh, S sih. Nah, dia jurnal apa? Dia menjurnal interest apa? Receivable. Nah, pada interest revenue. Ini ya. Senilai berapa? Senilai 8%. Sini. 8% dikalikan 350.000 ya. Dikalikan. Nah, dari Juli ke Desember.
dikalikan 6/12. Jadi ketika 31 Desember 2020 si perusahaan kita itu pernah ngejurnal kayak gini. Makanya ketika ada pembayaran non bunga, kita harus mengkredit interest receivable dulu. Interest receivable ya kita closing 14.000. Ya ini ya. Kemudian sisanya berapa? Sisanya kan kebetulan sama nih, linier ya, sama-sama dari Januari ke 1 Juli itu sama-sama 6/12. Nah, berarti interest revenue-nya adalah 6/12. Gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan ininya, interest receivable-nya. Jadi teman-teman jangan langsung cash pada interest revenue 28.000. Enggak, salah ya berarti ya. Karena harus mempertimbangkan dulu 31 Desember 2020 ini. Dia pernah menjurnal seperti ini. Kayak gitu. Sehingga interest revenue-nya tidak perlu kita akui lagi di sini secara full. Separuh aja berarti. Oke, lanjut ya. 27 Agustus. Nah, sini. Menerima dividen dari PT Dugong sebesar 1.800. Berarti kan gampang ya. Berarti kita terima cash. Kreditnya apa? Karena dia termasuk trading investment, berarti ya kita akui sebagai dividen revenue, kan? Kalau memiliki pengaruh signifikan, kreditnya beda lagi nanti. Apa? Ya nanti akan ada soalnya. Berarti senilai 1.800. Gampang ya. Kemudian, nah ini tadi, 10 November. PT KOI mengumumkan dan membayarkan dividen untuk seluruh pemegang sahamnya sebesar 75.000. Nah, berarti kan perusahaan kita dapat dong dividennya. Berarti jurnalnya apa dulu? Jurnalnya cash. Kreditnya apa? Bukan dividen revenue. Kenapa? Ya karena ini dia punya pengaruh signifikan. Kalau punya pengaruh signifikan, maka investment kita akan bertambah karena laporan net income dan akan berkurang karena adanya pembayaran dividen. Sehingga kreditnya adalah share investment. Gitu ya. Jadi bukan dividen revenue. Nilainya berapa? Nilainya adalah 30% dikalikan dengan totalnya. Karena di sini 75.000 ini untuk seluruh ya. Sini ada kata-kata seluruh pemegang saham. Nah, kita cuma megang berapa? Kita cuma megang 30%. Sehingga 30% kita kalikan 22.500. Sorry, 30% kita kalikan 75.000. Nah, ini ya. Nah, ketemulah dia angka 22.500. Oke? Nah, kemudian 31 Desember. Kak, izin mau Nah, nanya. yuk tanya, tanya apa? Itu kan di kata-katanya kan membayarkan dividen untuk seluruh pemegang sahamnya sebesar 75.000. Kalau misalnya nggak ada kata-kata untuk seluruh pemegang saham tapi mengumumkan dan membayarkan dividen sebesar 75.000, berarti yang di jurnal cash terhadap share investment 75.000. Ya, berarti kan maksud soalnya itu kan. Berarti kan eh, sama kayak ini nih, misalkan kayak ini nih. Nah, ini kan 1.800 berarti untuk kita doang, bukan untuk semua sahamnya PT Duko. Jadi kalau PT Koi mengumumkan dan membayarkan dividen sebesar 75.000, ya berarti konteksnya untuk kita atau PT Koi membayarkan dividen besar 75.000. Berarti konteksnya ya untuk kita sendiri gitu. Gitu ya. Nah, ini Oke, kan Kak. ada seluruh pemegang saham. Atau menerima atau mungkin soalnya statementnya seperti ini. Menerima dividen dari PT Koi gitu aja lah ya. Kalau PT Koi mengumumkan dan membayarkan dividen sebesar 75.000 ini juga agak ambigu gitu. Kalau kita sebagai akuntan juga bingung gitu. Ini maksudnya logiknya kan kalau mengumumkan kan ya berarti untuk semuanya gitu. Even dia tidak ada statement seluruh pemegang gitu. Tapi kalau mungkin statementnya seperti ini, eh, menerima pembayaran dividen dari PT Koi senilai 75.000. Nah, itu berarti maksudnya adalah 75.000 ini untuk kita doang. Itu. Itu ya. Lanjut ya.
sampai mana tadi? Lupa. Nah, ini 31 Desember. Nah, sebelum kita menuju ke sini, jangan lupa ini biasanya lupa nih karena tidak terstatement di jurnal, tidak terstatement di soal transaksinya apa, yaitu jurnal akrual untuk debt investmentnya. Nah ini ya jurnal akrual ini nih untuk si PT apa nih Cupang ya debt investment. Dia kan dari 1 Juli ke 31 Desember perlu yang namanya jurnal akrual bunga akrual. Interest receivable pada interest revenue senilai 14.000. Ya sama kayak yang 2020 ini ya konteksnya. Oke, biasanya lupa gitu. Kenapa lupa? Karena di sini kan nggak ada transaksinya ya. Terus ngiranya tuh ini tok gitu. Padahal ada ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita ngitung ini nih portofolio investmentnya. Diketahui harga pasar investasi PT Lumba-Lumba sebagai berikut. Nah, investasi saham pada PT KOI senilai 180. Ini berpengaruh enggak? Enggak gitu. Abaikan aja. Kenapa? Karena PT KOI ini kan pengaruhnya signifikan. Artinya dia tidak dinilai berdasarkan fair value ya. Naik turunnya investment tersebut ya disebabkan nanti karena adanya laporan keuangan laba bersih si PT KOI ya. Dan kalau ada pembagian dividen, udah dua itu toh. Kalau ada harga saham, harga pasarnya gimana? Ya bodo amat. Yang mempengaruhi nanti ini ya, portofolio si apa nih? Dugong sama Burubur ya. Berarti kan kita bikin tabel lah ya. Kita bikin tabel nih, tabelnya kayak gini lah ya. Nah, pura-puranya bener lah ya. Udah yakin aja udah kalian. Kos 15.000, 48.000. Ini kan dari soal ya. Dari soal ini nih ya. PT Dugong 15.000, Burubur 48.000. Kemudian fair value-nya berapa nih? 16.500, Burubur 47.000. Totalnya kan sekian. Nah, ini kan berarti ada apa nih? Ada gain kan? Ada gain senilai 5.000. Nah, pertanyaannya jurnalnya berapa? Apakah langsung kita jurnal 500? Enggak dong, bro. Salah kalau kamu jurnal 500 tuh salah. Kenapa? Karena di sini ada statement fair value adjustment untuk portofolio ini adalah 2.500, posisinya adalah di kredit. Berarti let's say kita bikin dulu di, di akunnya gitu. Kita bikin di akun di sinilah ya. Nah, ini untuk fair value adjustment. Fair value adjustment awalnya di kredit 2.500 ya. Nah, 2.500. Kemudian di tahun 2021 mencong-mencong. Di tahun 2021 nilainya harus 500. Nah, ini nih ya, 500. 500 kan debit berarti ya, karena dia profit. Berarti di sini. Maka jurnalnya berapa? Berarti kan di sini berapa nih perlu kita apa namanya? Jurnal berapa di sini? X ini tuh berapa sih angkanya? Angkanya adalah ya ini aku bikin di tabelnya juga lah ya. Previous FBA balance ya sebelumnya adalah 2.500 di sini di kredit nih kalau kita pakai cara di akun gitu. Kemudian yang di jurnal berapa? Yang di jurnal adalah 3.000. Jadi angka XXX ini ya adalah 3.000. Nah, ini ya gitu. Jurnalnya berarti 31 Desember kita jurnal fair value adjustment kita debit ya kan. Kemudian ada unrealized holding gain or loss income ya senilai 3.000. Oke, kita sampai sini dan tanyakan dulu jurnal 2021 udah kelar nih. Ya, dan tanyain enggak jurnalnya. Nah, ini kenapa kok ada tulisan trading? Ada strip trading. Karena untuk membedakan nanti ya, siapa tahu di soal ini ada non trading. Karena kan beda kan peruntukannya. Kemudian di sini kok kenapa ada strip income? Karena untuk membedakan kalau non trading, jurnalnya nanti di sini strip equity. Untuk strip income ini nanti masuk ke laporan laba rugi.
Kalau untuk yang equity ya nanti masuk ke laporan other comprehensive income. Gitu ya. Mas Kenapa mau nih? nanya Mas, Ya, apa? itu tadi kan trading. Nah itu dari soal bisa disimpulkan trading tuh kata kuncinya dari mana Mas? Oke, ini nih. Aduh, tuh, portofolio yang ini ya 21 Maret ya. 21 Maret ini kan punya kuda laut. Kuda laut kan di sini nih. Nah, di sini kan ada keterangan. Portofolio ini dikelola dengan cara aktif diperdagangkan di pasar modal sebagai investasi jangka pendek. Kalau trading itu ya buat dagang jangka pendek dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Udah itu statement. Gitu ya. Jadi trading. Next ya. Kalau non trading berarti yang nggak diperdagangkan Kalau non trading gitu berarti ya. ya tidak diperdagangkan. Contohnya bentar. Contohnya nanti di kasus 2 nih ada statementnya nih. Ini simpelnya kayak gini nih. Nah, biasanya biasanya kalau yang bikin soal baik langsung kayak gini statementnya. Nah, pembelian saham ini dimaksudkan untuk non trading gitu. Kalau yang punya soal baik gitu. Atau kalau yang agak-agak mikir dikit, pembelian saham ini tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan secara aktif. Itu berarti maksudnya adalah non trading. Gitu sih, dia. Nah, next dulu ya. Ini ada tanya apa nih? Mana tadi? Tahu previous balance-nya kredit atau debitnya gimana Kak? Kalau seandainya soal nggak diketahui. Nah, pasti diketahui ya. Atau kalau nggak tahu ini kredit atau debit kan nanti dilihat di sininya. Misalkan soal itu hanya menyajikan seperti ini nih, yang aku blok. Kan kelihatan di sini total portofolionya gitu. Kalau total portofolionya dia itu positif ya berarti dia fair value adjustment-nya di debit gitu kan. Saldo normalnya kan di debit ya dia. Berarti kan gain gitu kan. Dulunya itu pernah gain lah. Kalau untuk total portofolionya itu negatif, ya kan, berarti kan fair value adjustment-nya kan berkurang gitu, di kredit gitu berarti, berarti kayak gitu aja. Ya. Kalau emang dia tidak menstated seperti ini nih, 2.500 kredit, gitu ya, dipikir di sininya aja. Kalau portofolionya positif, berarti kan fair value adjustment-nya di debit. Ya, kalau portofolionya negatif, berarti fair value adjustment-nya di kredit gitu aja. Nah, apa nih? Kenapa tidak 2000? Nah, kenapa nggak 2000? Kalau 2000 nggak make sense dong. Kalau 2000 misalkan di sini kita jurnal 2000. Mana tadi? Lah, hilang. Misalkan di sini 2000 deh ya. Sini 2000 lah. Kok nggak bisa nulis? Bentar. Oh, ngapus lah. Misalkan di sini 2000. Gimana sih? Asem, Mas. Nah, bisa. Nah, misalkan di sini 2000. Kalau ditulis 2000 berarti berapa? Berarti kredit dong. Kredit 500. Enggak ya, padahal dia harusnya di debit 500. Salah ya. Oke. Jadi harus sesuai gitu. Fair value adjustment-nya di kredit atau debit. Gitu. Oke. Mana? Ada nanya lagi nggak? 10 November kenapa 22.500? Nah, ini ya. Nah, karena kan total semua yang dibagikan sahamnya tuh 75.000, ya kan? Nah, punya punya kita berapa? Punya kita cuma 30% tok gitu. Berarti 30% kita kalikan 75.000. Kalau punya kita 40% gimana? Ya berarti 40% gitu. Kalau 25% ya 25% kali 75.000. Jadi persentase ini fleksibel gitu ya. Kemudian kenapa kok di sini share investment? Kenapa kok tidak dividen revenue?
Karena dia punya pengaruh signifikan di sini nih ya. Punya pengaruh signifikan. Atau kalau prosentasenya tuh di atas 20%, di atas 20%, di bawah 50%. Nah, itu berarti punya pengaruh signifikan. Kalau punya pengaruh signifikan, teorinya ya emang kayak gini ya. Kalau kita dapat dividen, kita tidak mencatat itu sebagai revenue ya. Kita mencatatnya sebagai share investment, pengurang dari share investment. Ini mungkin nanti kalian akan pelajari lebih lanjut ya di AKM ya, intermediate ya. Alasannya kenapa sih kok share investment gitu? Konsepnya kenapa kok kayak gitu sih? Gitu. Nah, sekarang pakai apalan dulu aja lah ya, biar nggak pusing kalian diajarin konsep. Nah, jadi kalau di atas 20% atau punya pengaruh signifikan lah ya di sini statementnya. Itu eh, kalau dapat dividen dia catatnya sebagai share investment, bukan dividen revenue. Kalau di bawah 20% ya kan atau trading yaitu berarti catatnya sebagai dividen revenue. Gitu ya. Nah, ini udah clear. Laporan keuangannya gimana? Laporan keuangan ini singkat aja lah ya. Kalian udah pinter lah. Udah catat aja. Ada interest receivable 14.000. Ini nggak dicatat ya. Janganlah dicatat aja lah ya. Ini kan ada current asset dan non current berarti kan. Nah, untuk current asset berarti yang trading tadi, saya investment trading. At cost 63.000, kemudian ada fair value adjustment-nya 500, sehingga share investment-nya kalau at fair value 63.500. Nah, ini ada dua cara penyajian. Mau kayak gini nggak apa-apa, mau langsung juga nggak apa-apa. Jadi kayak gini dihapus saja. Nah, langsung kayak gini kamu nulis. Share investment trading at fair value. Langsung kamu tulis 63.500. Itu nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuma biar tahu asal usulnya, kamu tulislah kayak gini, gitu. Biar jelas. Kemudian ada non current asset. Non current asset berarti ada share investment. Nah, share investment ini kan berarti kan berkurang dia ya. Awalnya 175.000, kemudian dikurangin 22.500, ketemu 152.500. Untuk debt investment dia jangka panjang juga karena held for collection senilai 350.000. Udah gini aja. Nah, gampang ya. Sekarang kita lanjut ke 27 Maret 2022. Oke. PT Dugong, PT Ubur-Ubur, dan PT Koi merilis laporan keuangannya dan mencatatkan laba bersih masing-masing sebesar 39, 9.300, dan 90.000. Nah, kalau ada kayak gini gimana? Kalau ada yang kayak gini, yang perlu kalian perhatikan hanya untuk investasi yang signifikan aja. Jadi yang PT Koi aja, yang PT Koi. Karena kalau punya pengaruh signifikan, bertambahnya net income suatu perusahaan yang Kak, mau tanya. itu nanti ya. Ya, kalau ada net income, kalau dibeli sama kita dan punya pengaruh signifikan itu nanti menambah investasi, gitu ya. Gimana? Nanya apa? Yo, Tapi yang share investment PT KOI kok jadi 152.500 kenapa, Kak? ya tadi karena ini ya awalnya kan 175, ya kan? Kemudian kan ada bagi dividen nih. Nah, gitu ya. Awalnya di debit, kemudian di kredit. Nah, jadi akan berkurang karena dividen. Sehingga di sini 152. Nah, ini ya. Ini ada hitungannya nih sini. Oke. Nah, Oke, Kak, makasih. terus 27 Maret nih. Nah, kalau ada laba bersih kayak gini, maka share investment PT Ko ini akan bertambah. Bertambahnya karena laba bersih. Nah, ini ya. Jadi dia akan bertambah, share investment in PT Koi, kemudian kreditnya akan kita akui sebagai income from investment. Ini ya, income from investment. Ini lebih lebih detail nanti kalian akan pelajari di AKM loh, tingkat 2 dan AKL ya. Advance juga ada. Dia akan selalu ketemu nih. Jadi seenggaknya basicnya dapat dulu lah. Kalau ada pengaruh signifikan,
Nah, kalau ada pengumuman laba ya. Nah, ini aku catat di sini nih. Pengaruh signifikan akan ya akan bertambah karena pengumuman laba. Nah, kemudian akan berkurang ini ya karena pembagian dividen. Nah, jika jika investasi punya pengaruh signifikan. Nah, gini ya. Jadi dia akan bertambah karena adanya pengumuman laba seperti yang 27 Maret itu, kemudian akan berkurang karena pembagian dividen. Nah, ini tak kasih warna apa nih? Warna kuning lah ya, biar kalian notice. Oke, lanjut dulu ya. Berarti berapa nih? Kenapa kok tik 27.000 dari mana? Berarti dari 30% ya, 30%-nya kali 90.000. Nah, kalau lu punya 25% ya kali 25%. Kalau 40% ya kali 40%. Gitu. Nah, 27.000. Gitu ya. Next, 1 April. Membeli membeli saham PT Kura-Kura. Dikelola bagian dari portofolio trading. Nah, ini ada statementnya nih. Dia termasuk trading investment. Sebesar 37.500. Ini gampang lah ya. Sambil merem kita ngejurnalnya lah ya. Berarti ada investment trading pada cash senilai 37.500. Gampang ya. Kemudian, Kak, mau tanya. apa? Berarti yang debt investment yang held for collection tadi kan itu kan diterbitkan dalam nilai par, makanya ditulisnya 350. Kalau diterbitkannya tidak dalam nilai par, itu nanti ditulisnya yang di carrying amount itu ya, Kak? Betul Ya, ya? betul. Berarti kamu bikin amortisasi dulu. Nah, nanti carrying amount-nya berapa? Gitu ya. Oke. Next. Apa nih? Kenapa PT Koi aja yang di jurnal? Kenapa kok yang dugong enggak gitu kan? Yang ubur-ubur enggak? Gitu. Karena dia termasuk trading investment dan kita tidak punya pengaruh signifikan atas itu. Jadi gini loh, konsep sederhana aja lah ya, biar kalian nggak pusing. Konteks sederhana dari pengaruh signifikan itu, simpelnya perusahaan yang kita beli itu mirip seperti anak lah. Mirip seperti anak perusahaan, tapi bukan anak perusahaannya. Kalau anak perusahaan itu di atas 50%, dan itu perhitungannya lebih kompleks lagi. Gitu. Ada tabelnya nanti. Tapi untuk di atas 20, di bawah 50%, itu dia punya pengaruh signifikan. Artinya, apapun yang perusahaan yang kita invest itu lakukan, itu akan berpengaruh terhadap laporan keuangan kita. Dalam hal apa? Dalam hal kalau perusahaan yang kita invest itu untung ya kita ikutan untung, kalau dia rugi ya kita ikutan rugi. Itu namanya pengaruh signifikan. Kalau untung, ya ini masuknya ke komponen income from investment. Gitu. Ya. Kalau rugi ya berarti loss from investment. Itu namanya punya pengaruh signifikan. Jadi perusahaan yang kita invest itu ibarat kata seperti perusahaan kita sendiri gitu loh. Makanya kita akuilah dia net income-nya sebesar proporsionalnya yaitu 30%. Nah, kalau PT Dugong, PT Ubur-Ubur, dia kan untuk trading gitu kan. Artinya kita cuma punya sebagian kecil aja sahamnya mereka atau di bawah 20%. Itu bisa trading, bisa non trading. Kebetulan di sini masuknya adalah trading gitu. Ya berarti emang tujuannya bukan untuk mempengaruhi perusahaan yang kita invest, tujuannya emang kita pengen jual beli aja. Kalau sahamnya naik kita jual, ya kan? Nah, kalau sahamnya turun, saatnya kita beli gitu. Ya. Nah, ini kebetulan net income dia profit. Kalau profit ya berarti income from investment. Kalau kalau kebetulan dia rugi gimana? Berarti sen investment kita akan berkurang, ya. Nah, kalau rugi terus ya berarti secara investmentnya berkurang-kurang terus gitu sampai di titik nol.
Ya. Next ya, 1 Juli. Menerima pembayaran bunga dari PT Cupang. Bunga akrual dicatat pada 31 Desember 2021. Ya, ini konteksnya sama yang seperti ini ya. Yang tadi bunga akrual ya, 31 Desember. Berarti jurnalnya langsung aja lah ya, gampang ini. Cash pada interest receivable, kemudian interest revenue. Angkanya pun sama ya dengan yang tahun sebelumnya. Ini gampang lah ya, bisa di skip. Kemudian di sini menerima dividen dari PT Ubur-Ubur sebesar 3.200. Nah, PT Ubur-Ubur ini kan trading investment ya. Berarti kita nyatetnya sebagai dividen revenue senilai 3.200. Nah, ini ngulang aja nih sebenarnya nih ya, mengulang tahun sebelumnya, cuma beda angka tok ya. Kemudian PT KOI mengumumkan dan membayarkan dividen untuk seluruh pemegang sahamnya sebesar 80.000. Ini sama juga kayak tahun sebelumnya ya. Berarti cash pada share investment in PT KOI senilai berapa? Senilai 30%-nya, kemudian kita kalikan dengan 80.000. Ya. Kemudian 31 Desember jangan lupa kita bikin jurnal akrualnya lagi ya seperti ini ya. Interest receivable pada interest revenue. Sama lah ya. Angkanya sama 14.000. Ngulang aja ini ya. Nah, kemudian untuk ini nih, investasi saham pada PT KOI. Nah, di sini 180.000, masa bodoh, kita nggak mikirin ya. Yang kita pikirin nanti ini nih. Kita bikinlah tabelnya. Nah, kalau kita bikin tabelnya bentukannya seperti inilah. Set. Nah, jadi cost-nya ini dapat dari mana? Cost-nya ini dapat dari awal soal ya. Yang ini nih, 15.000 dan 48.000. Kemudian ada pembelian baru kan? Pembelian baru di tanggal 1 April. Ini senilai 3.750. Nah, cost-nya seperti ini. Kemudian fair value-nya dari soal juga. Nah, kemudian di sini ada unrealized gain senilai 1.800. Berarti kan saldonya di debit. Nah, kalau kita bikin T akunnya gimana? Kita bikinlah T akun fair value adjustment. Nah, sebelumnya berapa dia punya? Sebelumnya dia punya tahun sebelumnya ya. Itu 500 ya ini ya. Nih 500 ya. Nah, di debit sebelumnya ada 500 di debit. Kemudian sekarang saldonya adalah 1.800. Berarti di sini. Nah, berarti kan perlu kita tambahkan di sini ya. Nah, kita tambahkan berapa? Senilai 1.300 ya. Nah, gini ya. 500 kita apakan supaya jadi 1.800. Berarti kan kita tambah 1.300. Nah, berarti masuk ke sini nih ya. Maka jurnalnya adalah 31 Desember ini. Fair value adjustment-nya kita. Nah, kebalik nih ya. Sorry. Oh, kebalik nih. Berarti fair value adjustment-nya harus kita debit ya. Debit 1.300. Sorry, salah. Nah, yang benar kayak gini ya. Nah, berarti fair value adjustment-nya kita debit 1.300. Kemudian di sini ada gain senilai 1.300. Oke, sampai sini ada yang kan? Mau nanya Mas, Yo. untuk yang tanggal 27 Maret itu kan tadi kan untung makanya itu income from investment. Nah, Hmm. kalau misalnya rugi atau loss from investment itu nanti jurnalnya jadinya dia di debit Mas atau tetap Ya, sama kayak gitu berarti posisinya. di debit dong. Kalau loss ya berarti gini, loss, putih lagi. Oke, kalau loss berarti ya loss from investment. Kemudian share investmentnya di kredit. Berarti kayak gini, loss from, kemudian investment. Ini ya. Nah, investment in PT, PTX misalkan. Kalau loss ya, loss from investment. Ini ya. Jadi kita kita balik aja jurnalnya. Oke? Ini kalau loss.
Nah, ini laporan keuangannya gimana? Ya udah, laporan keuangan mah gampang ya. Ada current asset, interest receivable-nya tadi ada. Kemudian ini ditulis saja seperti biasa, seperti tahun sebelumnya ya, share investment trading, at cost, kemudian at fair value-nya berapa. Ini kan ada fair value adjustment ya. Nah, 1.800. Kemudian ada share investment in PT KOI. Jangan lupa ini angkanya ya. Angka awalnya berapa? Angka awalnya kan ini ya, 152.500. Kemudian kita tambah 27.000. Kemudian kita kurangin 24.000. Sehingga hasil akhirnya adalah 155.500. Step investmentnya tetap. Oke, ini 2022. Nah, ini 2021. Sampai sini ada ya kan? Gampang ya? Mau tanya, Yo. kalau seumpama penyesuaian penyesuaian harga portofolio yang 31 Desember itu satu-satu per PT gitu bisa nggak Kak? Jadi kita pacuannya sama yang tanggal 31-nya itu juga satu-satu, terus tuh 31 tahun berikutnya juga satu-satu. Bisa nggak Oke, Kak? bisa. Tapi gabut, gabut ya. Kenapa kok dibikin satu portofolio? Karena mau kamu hitung satu-satu, mau kamu hitung gabungan, itu hasilnya akan sama. Coba deh, kalau kamu nggak percaya. Cuma aku lagi mager. Kalau kamu lagi gabut, kamu tulis aja satu-satu. Oh, investment PT Dugong sekian gitu. Atau ubur-ubur sekian. Nanti hasilnya sama. Nanti hasil akhir jurnalnya akan seperti ini. Gitu ya. Kenapa kok dibikin portofolio? Karena ini satu satu kesatuan tipe, yaitu trading. Gitu. Kecuali kalau satunya trading, satunya non trading, nah, itu nggak bisa disatukan karena beda, beda cara perlakuannya. Gitu ya. Nah, dan ini ada yang tanyakan lagi nggak? Dep investment 350 dari mana? Dari mana coba? Dari soal, bro. Ini loh. Nah, dari soal, karena kan dia at par ya. Nah, 25.000. Pada nilai par jadi nggak berubah-berubah gitu. Kalau terbitnya premium, diskon, nah itu baru tuh pusing kita ngitung amortisasinya. Oke, soal satu selesai ya. Bedanya jurnal trading sama non trading. Cuma nama aja bedanya ya. Kalau seri investment trading ya kita tulis trading, kalau non trading ya non trading. Ya nanti lah di sini ada nih ya. Sini ada nih nanti. Kasus 2. Nah, sekarang kita akan bahas kasus 2. Ini kan masih masih soal yang sama gitu. Maksudnya materi yang sama. Jadi masih agak relate dikit lah ya sama soal sebelumnya. Oke.